Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih karunia. Kami berterima kasih kembali kami menikmati nafas kehidupan kami. Kami mau dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, bekerja di dalam hati kami, merubah kami seturut kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus, yakni 1 Korintus 1 ayat 21. Begini firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Topik renungan kita pada minggu ini adalah Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, yakni percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang hikmat. Ada dua bagian hikmat. Yang pertama adalah hikmat manusia. Hikmat manusia yang mengandalkan pikiran sendiri dan segala sesuatu nyata bentuknya. Sedangkan hikmat Allah yakni mengandalkan iman, yaitu percaya meskipun tidak melihat. Saudaraku, berawal dari perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus, Paulus menuliskan suratnya agar jemaat di Korintus tidak terpancing untuk ikut-ikutan dengan berbagai ajaran-ajaran yang menyesatkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap percaya bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, mereka yang tidak percaya. Namun tidak demikian halnya bagi kita dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kita baca di ayat sebelumnya, bahwa berita tentang Yesus Kristus yang hidup, disalibkan, dan mati bagi orang Yahudi dan bagi orang Yunani adalah suatu kebodohan. Kenapa? Karena orang Yahudi melihat segala sesuatu dengan berdasarkan fakta, sedangkan orang Yunani melihat segala sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan. Inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa menerima kenyataan kematian Yesus. Harapan orang Yahudi sangat besar kepada Yesus. Yesus dianggap mereka akan menjadi raja atau tokoh yang kuat yang layaknya akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi pada masa itu. Namun itu tidak terjadi. Apakah yang dapat kita pelajari lewat firman Tuhan pada hari ini? Yakni mengingatkan kita mengenal Yesus jangan dengan mengandalkan pikiran sendiri. Sebab jalan pikiran Tuhan tidak dapat terselami oleh ilmu pengetahuan atau dengan akal sehat manusia. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 19 mengatakan bahwa Allah akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat yang berasal dari dunia. Sebab segala sesuatu yang berasal dari dunia adalah sifatnya fana, tidak kekal, dan itu hanya sementara. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, Paulus menegaskan kepada jemaat dan kepada kita semua bahwa berita Injil dan pekerjaan Allah tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi didasari oleh hikmat Allah. Ini dapat kita buktikan dengan kesaksian hidup yang dialami sendiri oleh Paulus, yang tadinya adalah seorang yang sangat membenci, bahkan menganiaya dan membunuh orang-orang percaya.
namun hidupnya diubahkan menjadi pengikut Kristus yang setia dan terus melayani dengan menginjili dan mengabarkan kabar keselamatan kemanapun dia pergi, bahkan sampai mati pun dia tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Untuk itu saudaraku, ingatlah bahwa kehebatan manusia, pengetahuan manusia dan kepintaran manusia itu sifatnya hanya sesaat dan akan berakhir. Namun hikmat Tuhan akan tetap sampai selama-lamanya. Saudaraku, bahwa rencana Allah yang sempurna tujuannya bukanlah untuk menghukum manusia. Tujuannya bukan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan, ke dalam kerajaan maut. Namun tujuannya adalah untuk memberikan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Allah telah menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus, cara yang sangat luar biasa. Melalui kebodohan pemberitaan Injil, ada hikmat yang tersembunyi, yakni sebuah rencana yang agung untuk menyelamatkan manusia yang disempurnakan melalui kayu salib. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada hikmat Allah. Oleh karena itu, saudaraku, berbahagialah kita yang sudah menerima hikmat kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang percaya kepada pemberitaan Injil yang menyelamatkan kita kepada kehidupan yang kekal. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus walaupun dunia membenci kita. Sebab Tuhan Yesus setia dalam penderitaannya untuk mewujudkan rencana agung Allah menyelamatkan manusia. Kita pun haruslah setia dalam penderitaan kita. Karena Tuhan berjanji akan memenangkan setiap orang yang percaya. Amin. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sungguh sangat luar biasa. Mengubah kami untuk tetap mengandalkan Yesus. Bahwa hikmat manusia sifatnya hanya sementara, namun hikmat Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kami berjalan dengan hikmat Tuhan. Berkatilah bangsa dan pemerintah kami, berkatilah seluruh warga Indonesia. Berkatilah para jemaat-Mu dan seluruh para hamba-hamba Tuhan. Kiranya kami diberkati oleh kasih karunia Tuhan, sehingga hidup kami diselamatkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.